Alhamdulillah Mbak masih bisa bertemu kembali nggih untuk berbagi tips, sampai video ini terupload nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera dan salam rahayu nggih Mbah. Gimana kabarnya Mbah? Harapan semua senantiasa diberi sehat, murah rezeki, panjang umur, awet momong anak putu nggih Mbah. Dan buat Mbak semua yang mungkin lagi menjalankan rutinitas hari ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar nggih, dan mungkin ada yang lagi sakit. Harapan saya mudah-mudahan lekas sembuh dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga dan bisa menjalankan rutinitas yang mungkin tertunda nggih Mbah. Amin amin ya robbal alamin. Di sini saya akan mencoba berbagi Mbak ya. Seperti apa Mbak ya, seperti yang moto saya sedikit masalah, sedikit apa ya, sedikit pemecahan masalah. Sekiranya itu ada manfaatnya, akan saya coba share, walaupun mungkin tidak terlalu bermanfaat. Tapi menurut saya ini termasuk sangat penting Mbak ya. Ini adalah tutup silinder head, yang mana di sini banyak ya lubang-lubang. Di sini ada untuk lubang busi, di sini lubang oli, dan perlu diingat dan diketahui di sini ada lubang pernapasan atau oli, pernapasan oli, yang mana ini setelah mesin menyala mengalami apa Mbak ya, semacam penguapan atau apalah kira-kira seperti itu. Dan untuk mengurangi pencemaran lingkungan, di sini mesin melakukan pengisapan yang mana di selangnya atau alurnya menuju ke sini dengan tujuan dibakar ulang, kira-kira seperti itu untuk uap oli. Tapi di situ menjadi apa Mbak ya, simalakama. Dalam artian simalakamanya itu seperti ini. Kadang-kadang menjadikan kinerja mobil itu tidak maksimal, kira-kira seperti itu. Jika Mbak ya, karena bisa dilihat jika yang mengalami banyak masalah bagaimana toh Mbak? Begini Mbak, setelah oli menguap, dia akan melalui ini, ada semacam penghalang atau mungkin secara tidak langsung penutup supaya oli tidak langsung begitu Mbak. Jadi yang kesana itu cuma uapnya saja. Di sini bisa dilihat ya, ada semacam klem. Dan perlu diketahui di beberapa kasus ada mungkin penyakit mobil berebet atau seperti apa, itu bisa juga disebabkan dari sini. Karena apa? Karena sudah lama terpakai. Saat sudah lama terpakai, mungkin kurun 3, 5 atau mungkin 10 tahun atau mungkin lebih ya. Di dalam sini tuh Mbak ada endapan. Yang mana nantinya, aduh Mbak, yang mana nantinya pada saat mesin menyala kan itu kan menghisap itu Mbak, menghisap, yang mana kotoran-kotoran itu atau yang berbentuk, biasanya berbentuk lendir atau apa begitu Mbak ya, ikut terhisap ke karburator atau ke ruang bakar, kira seperti itu Mbak, yang mana bisa menyebabkan kinerja mesin itu menjadi tidak sempurna. Saya tidak bisa saya bilang rusak atau bagaimana Mbak ya, tidak ada masalah, mesin tetap menyala tapi kinerjanya menjadi tidak sempurna, kira-kira seperti itu Mbak. Jadi tipsnya bagaimana? Tip yang akan saya bagikan yaitu, ada kalanya mungkin 1 tahun sekali Mbak ya, atau mungkin 2 tahun sekali, atau mungkin setengah tahun sekali, ada kalanya kita membuka ini Mbak ya, mungkin 1 tahun sekali lah kita buka dan kita cuci. Untuk mencucinya tidak juga begitu ribet ya, bisa kita gunakan. Kalau saya biasanya menggunakan
saya campur mbak ya. Pertama itu sebenarnya bisa bensin saja, bisa bensin saja, tapi untuk saya langkah pertama itu ada sabun, ada bensin dengan air ya mbak. Sabun, bensin dengan air itu saya aduk. Cuman kemarin itu saya lupa videokan mbak, karena begini mbak, sebenarnya banyak sekali momen yang akan saya videokan ya dalam proses pembongkaran. Kebetulan ada perawatan di bagian dalam mesin. Cuman masalahnya begini mbak, handphone saya memorinya penuh sekali, dan untuk merekam dalam durasi panjang itu memerlukan internal atau eksternal yang banyak begitu loh. Kebetulan baru order juga untuk memorinya, tapi belum datang mbak ya. Kembali ke pokok masalah mbak, bisa dilihat mbak ya, di sini ada sedikit penghalang. Ini mungkin tujuannya untuk apa kan tanpa penghalang langsung ke sini kan, bisa tanpa penghalang ya, bisa. Tapi di situ mbak apa ya, akan berdampak tidak baik, karena pada saat ada pergolakan oli atau apa langsung tersedot. Jadi makanya dibikinkan semacam ini, kira-kira seperti itu mbak, untuk penghalang dan sebagai saringan. Cuman seiring perjalanan waktu dipakai pemakaian kendaraan atau mesin menyala sekurun beberapa waktu, di situ juga akan mengalami pengendapan di bagian sini mbak, kira-kira seperti itu. Jadi nanti setelah beberapa waktu mengendap, jika biasanya sedikit mengental atau apa, jadi tidak heran jika yang dihisap nanti itu bukan angin, bukan hawanya, apa ya hawa itu ya, hawanya bukan uapnya, tapi bahkan cairan itu ikut terhisap. Makanya di beberapa kasus ada pemakai mobil menggunakan saringan lah apa sebelum ini kan ini nanti kan dihisap sama yang di throttle itu mbak. Jadi di rangkaian throttle mbak ya, ada dihisap dari sini, menghisap di sini. Pada saat ada pengendapan di tadi mbak, yang ada yang tutupnya tadi, si oli itu mudah sekali yang berbentuk cairan ikut terhisap begitu. Jadi bisa yang itulah menyebabkan mungkin berebet, mungkin sesekali berebet, atau yang jelas mengurangi performa dari mesin itu sendiri mbak, kira-kira seperti itu. Jadi untuk membersihkannya bisa menggunakan bensin, bisa ya, mungkin beli bensin 5 liter atau 4 liter kita cuci itu boleh. Tapi kalau saya kemarin lantaran ya saya pakai bensin Rinso mbak ya, beli Rinso satu, umpamanya beli Rinso 2 bungkus bensin setengah liter, dipaksa dicampurkan, terus ditambah air setengah liter, dicampurkan, terus dikasih masuk ke sini, didiamkan beberapa saat sambil dikocok-kocok. Setelah itu dibilas dengan bensin, untuk pembilasan lama, atau bisa langsung menggunakan bensin saja, dikocok-kocok yang lama bisa juga supaya bersih. Atau juga bisa menggunakan thinner, bisa juga menggunakan thinner dulu. Kalau thinner kan lumayan harganya mbak. Jadi menggunakan bensin saya sebenarnya bagusnya thinner mbak, thinner bagus, kita kocok-kocok supaya bersih. Tapi hati-hati, ini terbuat dari apa ini mbak, kalau bisa rusak ini, kira-kira seperti itu. Jadi wajib dibersihkan. Dan satu lagi, ini ada pelapis untuk apa mbak ya, untuk jika nanti mungkin waktu membongkar ini posisinya itu sudah keras, itu wajib ganti mbak ya, untuk menjaga supaya tidak ada kebocoran. Kalau mungkin habis waktu belum dibuka kan belum bocor, tapi setelah dibuka ini keras, itu jangan dipakai kembali mbak, nanti bisa menyebabkan kebocoran. Jadi wajib ganti kalau karet ini sudah mulai keras, kira-kira seperti itu mbak. Jadi kalau mungkin ditambah lem dulu sedikit baru pasang begini mbak, kalau sekiranya sudah lower atau bagaimana.
Kira-kira seperti itu Mbak, karena ya ini sebenarnya dibilang penting ya tidak penting, dibilang penting ya penting, tapi banyak yang punya kendaraan itu tidak memperhatikan ya untuk di bagian sini, yang bahkan mungkin sampai puluhan tahun pun tidak diperhatikan. Pernah satu kali saya dapat kasus Mbak, yang di sini tuh mampet, boleh percaya boleh tidak, itu realita. Ini malah dibuntu, ini dibuntu. Jadi mungkin tujuannya untuk mesin supaya bagus. Iya, mesin bagus, kinerja mesin bagus kalau ini dibuntu. Cuma yang jadi masalah begini Mbak, yang jadi masalah kalau ini dibuntu mesin cepat panas, kira-kira seperti itu. Karena pernah saya dapati, tapi untung saya langsung ingatkan beliau. Ya mungkin setelah waktu beliau pakai itu perjalanan cuman di dalam kota saja, tidak lama, jadi tidak terlalu ngefek untuk di mesin. Tapi jika di perjalanan jauh akan ngefek, akan mempengaruhi overhead karena ini kalau ditutup. Tapi anehnya tidak apa-apa waktu itu Mbak, cuma saya sarankan langsung saya sambungkan ya, kira-kira seperti itu, karena ini ada jalurnya sendiri. Maaf tan kiri Mbak, ada jalurnya sendiri. Nakal ini kadang-kadang lupa ya untuk menunjuk itu harus tangan kanan Mbak ya. Kira-kira seperti itu Mbak, kayaknya seperti itu Mbak ya. Jadi ya kira-kira seperti itu Mbak, makanya dibuatkanlah untuk saringan dari pabriknya itu dibuatkanlah seperti ini, dengan tujuan ya untuk mengurangi cairan supaya tidak lari langsung atau terhisap ke ruang bakar Mbak, kira-kira seperti itu. Tapi ya perlu diingat, setelah beberapa tahun pemakaian akan terjadi pengendapan di sini. Jadi solusinya bagaimana ya, kita bersihkan, kita berikan bensin, kita kocok-kocok, kita ulang beberapa kali, nanti akan ada itu Mbak, kotoran atau cairan yang warna hitam itu akan ada itu. Jadi untuk perawatannya ini wajib juga ya, menurut saya wajib ya untuk dibersihkan Mbak ya, kira-kira seperti itu Mbak. Untuk lubangnya sebelah sini apa sini sebelah, pokoknya ini begini Mbak, lubangnya itu tidak seperti tidak di sini begitu, enggak, dia kalau enggak di sini saya lupa kemarin waktu kira-kira seperti itu Mbak. Nanti mungkin akan saya cuci ulang Mbak ya, karena ini masih ada, ini bisa dilihat Mbak ya, akan saya kira-kira seperti itu Mbak. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.